adab berpakaian dan menjaga aurat dalam Islam. Perkenalkan, nama saya Ahmad Mulyadi dengan NIM 2311124. Nah, hari ini kita akan membahas tentang adab berpakaian dan menjaga aurat dalam Islam. Teman-teman, pernahkah kalian berpikir mengapa Islam mengatur cara kita berpakaian? Ternyata berpakaian bukan hanya soal gaya, tetapi juga tentang menjaga kehormatan dan ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam Islam ada katanya aurat, yang mana kata aurat ini berasal dari bahasa Arab, yaitu aurah, yang berarti sesuatu yang harus ditutupi karena memalukan jika terlihat. Dalam ajaran Islam, aurat adalah bagian tubuh yang wajib kita tutupi dari pandangan orang lain sesuai ketentuan syariat. Menjaga aurat juga termasuk dalam perintah Allah. Dalam Al-Quran surat An-Nur ayat 30-31 Allah berfirman, yang artinya, katakanlah kepada lelaki yang beriman agar mereka menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Katakanlah kepada perempuan yang beriman agar menundukkan pandangannya dan menjaga kemaluannya. Ayat ini menjelaskan dua hal penting. Yang pertama, menundukkan pandangan dari kedua. Menjaga aurat. Artinya, perintah ini berlaku untuk semua muslim, baik laki-laki maupun perempuan. Dengan menjaga aurat, kita sebenarnya sedang melindungi kehormatan, menjaga kesucian hati, dan menumbuhkan rasa malu yang positif. Sekarang mari kita pahami batas aurat masing-masing. Bagi laki-laki, auratnya adalah antara pusar sampai lutut. Serta perempuan, auratnya adalah seluruh tubuh kecuali wajah dan telapak tangan. Itu ketika berada di depan lelaki yang bukan mahramnya. Makanya Islam menganjurkan agar laki-laki berpakaian rapi dan sopan, serta perempuan menggunakan pakaian yang longgar, tidak transparan, dan menutup bagian tubuh dengan baik. Kalau kita berpakaian sopan, bukan berarti kita itu ketinggalan zaman. Justru kita tetap tampil dengan keren, dengan cara yang halal dan berakhlak. Fungsi dan makna pakaian. Tahukah kalian bahwa pakaian punya banyak fungsi menurut Islam? Dalam surah Al-A'raf ayat 26, Allah berfirman, yang artinya, wahai anak Adam, sesungguhnya kami telah menurunkan kepadamu pakaian untuk menutupi auratmu dan juga untuk perhiasan. Jadi, ada dua fungsi utama dari pakaian. Yang mana yang pertama menutupi aurat, yaitu fungsi utamanya, dan yang kedua sebagai perhiasan untuk memperindah penampilan, asalkan tidak berlebihan. Selain itu, pakaian juga melindungi tubuh dari panas, dingin, dan bahaya luar. Namun, yang paling penting adalah pakaian adalah simbol iman dan juga akhlak. Seorang yang berpakaian sopan menunjukkan bahwa ia menghargai diri sendiri dan juga menghormati orang lain. Adab berpakaian. Islam tidak hanya memerintahkan untuk menutupi aurat, tapi juga mengajarkan adab berpakaian. Nah, ada beberapa hal adab berpakaian yang perlu kita ketahui. Yang pertama, memakai pakaian yang bersih dan menutup aurat. Islam sangat menyukai kebersihan. Pakaian yang bersih menunjukkan bahwa kita menjaga diri dan menghormati orang lain. Yang kedua, tidak menyerupai lawan jenis. Laki-laki tidak boleh meniru pakaian perempuan. Begitu juga sebaliknya. Ini untuk menjaga identitas fitrah yang Allah berikan kepada kita. Yang ketiga, tidak menyerupai pakaian orang yang kafir atau pakaian yang berlebihan. Kita boleh mengikuti
model dan juga zaman. Tetapi jangan sampai kehilangan jati diri kita sebagai muslim. Yang keempat, itu tidak sombong dengan pakaian, yang mana Islam boleh menganjurkan pakaian yang bagus, asal tidak untuk pamer. Rasulullah juga pernah bersabda, yang mana artinya tidak akan masuk surga seorang yang di dalam hatinya ada kesombongan walaupun sebesar biji sawi. Hadis riwayat Muslim. Dan yang terakhir, berdoa saat mengenakan pakaian, yang mana doanya adalah Alhamdulillahillazi hasana haza syawaba wa razaqani min ghairi haulin minni wala quwwah, yang artinya segala puji bagi Allah yang telah memberikan pakaian ini kepadaku tanpa daya dan kekuatanku sendiri. Selain itu, hikmah menutup aurat juga banyak loh. Yang pertama, kita menjaga kehormatan dan harga diri kita sendiri. Yang kedua, melindungi diri dari pandangan yang tidak baik. Yang ketiga juga menunjukkan bahwasannya kita taat kepada Allah. Dan keempat, mencerminkan kepribadian muslim yang sopan dan berakhlak mulia. Bayangkan kalau semua muslim berpakaian sopan dan beradab, pasti lingkungan kita akan terasa lebih damai dan saling menghormati. Kalau seseorang tidak menjaga auratnya, bisa banyak muncul dampak negatif. Misalnya pengundang pandangan buruk, menimbulkan fitnah, bahkan menurunkan kehormatan diri kita sendiri. Di zaman sekarang, banyak orang yang lebih bangga dengan pakaian terbuka, ketat, transparan, dan banyak hal lainnya. Padahal, justru bisa menjauhkan kita dari nilai Islam. Menjaga aurat bukan berarti kita itu kuno, tapi justru tanda bahwa kita menghargai diri sendiri dan menjaga marwah kita sebagai muslim. Teladan dari Rasulullah dan sahabatnya. Rasulullah SAW selalu berpakaian dengan sederhana tetapi bersih dan juga rapi. Beliau tidak pernah berlebihan, walaupun bisa berpakaian dengan mewah. Contohnya sahabat Nabi, yaitu Umar bin Khattab, beliau sering menambalkan pakaiannya sendiri. Itu tandanya beliau rendah hati dan tidak sombong. Dari mereka kita belajar bahwa berpakaian bukan untuk pamer, tapi untuk menjaga kehormatan dan menunjukkan ketakwaan. Nah teman-teman, dari pembelajaran hari ini kita bisa mengambil beberapa hal penting maupun pesan penting. Yang pertama, menutup aurat adalah perintah Allah untuk menjaga kehormatan diri kita. Yang kedua, adab berpakaian itu mencerminkan akhlak dan iman seseorang. Yang ketiga, berpakaian sopan dan menutup aurat bukan membatasi kita, tetapi melindungi dan memuliakan diri kita. Yang terakhir, pakaian terbaik bukan yang paling mahal, tetapi yang paling menunjukkan ketakwaan seorang muslim. Untuk teman-teman, marilah kita biasakan berpakaian dengan sopan, bersih, dan sesuai syariat, karena itu adalah tanda cinta kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan semoga kita semua menjadi muslim dan muslimah yang selalu menjaga aurat, beradab, dan berakhlak mulia. Mungkin sampai di sini materi kali ini saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.